Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya kembali melanjutkan membahas salah satu bacaan saya, yaitu media politik dan dakwah Al-Wa'i. Dan hari ini saya ingin mengangkat satu masalah, yaitu mewaspadai upaya menjauhkan umat dari Al-Quran. Tulisan ini ditulis oleh Ustadz Iwana Rian Tresna. Baik. Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan sebagai petunjuk, pembeda antara hak dan batil, serta sumber hukum utama bagi umat Islam. Akan tetapi, dalam perjalanan sejarah, berbagai upaya sistematis dilakukan untuk menjauhkan umat dari kitab suci ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Upaya ini bertujuan melemahkan keimanan, pemahaman, dan penerapan hukum-hukum Al-Quran dalam kehidupan individu dan masyarakat. Nah, jadi paragraf awal ini benar-benar menekankan kepada kita bahwa Al-Quran itu bukanlah karangan manusia, melainkan dia adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang dia diturunkannya itu adalah sebagai petunjuk, kemudian pembeda antara yang hak dan yang batil, atau yang benar dan yang salah, serta yang paling tidak kalah penting adalah sumber hukum utama bagi umat Islam atau bagi kita. Nah, jadi ini harus dipahami supaya kita menjadi muslim yang benar-benar menjadikan Al-Quran itu bukan hanya sebagai kemudian bahan bacaan atau objek perlombaan, ya. Upaya musuh Islam menjauhkan umat dari Al-Quran. Musuh Islam telah melancarkan serangan untuk memutus hubungan antara umat dengan Al-Quran sebagai petunjuk atau hudan yang menyeluruh. Strategi ini dirancang untuk mengikis otoritas dan relevansi kitab suci dalam segala aspek kehidupan. Berbagai upaya tersebut diantaranya adalah: 1. Meragukan keimanan terhadap Al-Quran. Upaya paling fundamental untuk menjauhkan umat dari Al-Quran dimulai dengan menggoyahkan fondasi keyakinan terhadap kitab suci itu sendiri. Nah, jadi digoyahkannya atau digoyahkannya fondasi keyakinan itu adalah terkait dengan apakah tadi, ya, di awal saya sudah menyampaikan apakah itu benar-benar wahyu Allah atau kemudian karangan manusia. Hal ini awal mulanya itu berawal dari masa Rasulullah masih hidup tentu saja, dan itu terus berlanjut hingga hari ini, ya, hingga hari ini. Strategi klasik yang terus dimodifikasi dalam berbagai bentuk hingga era digital ini adalah menanamkan benih keraguan sistematis terhadap otentitas, keaslian, dan kebenaran mutlak Al-Quran sebagai wahyu Allah Subhanahu wa taala. Musuh Islam, baik dari kalangan orientalis maupun pemikir sekuler, gencar mempromosikan teori-teori yang menyatakan Al-Quran sebagai produk budaya atau karangan Nabi Muhammad SAW. Nah, ini bukan berarti ketika masa kehidupan Nabi itu sudah berlalu dan orang yang pertama kali dulu, ya, menyatakan bahwa Al-Quran itu karangan Nabi Muhammad itu sudah berhenti. Sampai hari ini kata-kata itu masih terus berlanjut, apalagi di era digital seperti hari ini, ya, begitu banyak sekali orang-orang munafik, orang-orang kafir di luar sana yang terus mempromosikan teori-teori yang menyatakan Al-Quran sebagai produk budaya. Sebenarnya pendekatan ini sering mengabaikan atau mendistorsi kesaksian sejarah Islam, sejarah internal Islam yang sangat kuat tentang proses pewahyuan, penghafalan, dan kodifikasi yang terjaga. Ringkasnya, serangan terhadap kemukjizatan ilmiah dan
historisitasnya dilakukan untuk mengikis keyakinan umat. Nah, jadi proses pewahyuan itu, kemudian penghafalan dan kodifikasi itu yang terjaga tadinya itu terus kemudian diupayakan untuk supaya kaum muslimin itu mengabaikan itu, nah, gitu ya, dengan kemudian cara-cara yang sangat licik ya, sejak dari orang-orang munafik itu kemudian begitu menyenangkan kaum muslim dengan program-program seperti perlombaan begitu ya. Tetapi mereka hanya kemudian menekankan pada sisi perlombaan itu hanya pada urusan menang kalah ya. Lalu kemudian lagu yang begitu dialun-alunkan begitu ya. Sementara di sisi lain berupa pelajaran yang di dalamnya dan hukum-hukum yang di dalamnya itu tidak ditekankan kepada para orang-orang yang mengikuti perlombaan tersebut misalnya. Nah, ini adalah upaya-upaya mengikis keyakinan umat terhadap Al-Quran itu sendiri. Dan di waktu yang sama mereka, orang-orang munafik itu semangat untuk memotivasi begitu ya, bahwasanya seolah-olah dengan memperlombakan daripada Al-Quran itu sudah lebih dari cukup terkait dengan kecintaan kepadanya begitu. Padahal Al-Quran itu bukan hanya untuk dibaca dan diperindah, melainkan tadi menjadi petunjuk ya. Dan petunjuk di sini tentu petunjuk secara kafah ya, kemudian pembeda antara yang benar dan yang salah, serta yang tidak kalah penting dan teramat penting adalah sumber hukum utama bagi mereka, bagi kita kaum muslimin. 2. Al-Quran sekedar dijadikan bacaan dan hafalan, bukan pedoman hidup. Upaya lainnya adalah mereduksi Al-Quran hanya sebagai kitab bacaan ritual atau objek hafalan semata, tanpa diiringi pemahaman dan pengamalan. Pembaca dan menghafal Al-Quran tentu mendapat pahala besar, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Ini bisa dilihat di dalam hadis riwayat Bukhari nomor 4937 dan Muslim nomor 798. Jadi bisa dibaca secara lengkapnya di dalam kitab-kitabnya para imam besar ini ya. Akan tetapi musuh Islam merasa aman jika umat hanya menilai Al-Quran dari segi keindahan bacaannya, tanpa menjadikan Al-Quran sebagai sumber hukum dan solusi kehidupan. Nah, jadi sangat mulus sekali begitu ya pekerjaan orang-orang kafir itu dan orang-orang munafik itu terhadap upaya menjauhkan umat dari Al-Quran. Jadi mereka memang mengizinkan istilahnya tanda kutip untuk generasi muslim itu kemudian membaca Al-Quran. Tetapi bentuk izinnya mereka sempitkan pada persoalan pertandingan misalnya ya, menang kalah, lalu hanya ditambah sedikit berkaitan dengan kemerduan bacaan ya. Nah, ini merupakan sisi yang sangat empuk bagi mereka untuk masuk lalu mengupayakan supaya umat Islam jauh dari Al-Quran secara sebenarnya begitu ya. Pada titik ini Al-Quran telah kehilangan fungsi utamanya sebagai hudan linnas, Syifa dan Al-Furqan. Ia tidak lagi menjadi sumber hukum yang dirujuk untuk menyelesaikan problematika kontemporer, baik dalam bidang ekonomi, pemerintahan, politik, sosial maupun hukum pidana. Upaya menjauhkan Al-Quran dari peran
praktisnya ini adalah bentuk pelemahan yang halus namun sangat efektif. Ia meninggalkan kitab suci dalam bentuknya yang paling mulia, namun mencabut ruh dan kekuatannya yang paling esensial. Nah, jadi sudahlah kemudian bentuknya yang paling mulia itu kemudian diupayakan supaya ditinggalkan oleh kaum muslim, terutama generasi muda, apalagi kemudian terkait dengan esensialnya. Ya tentu itu benar-benar sesuatu yang benar sangat dicabut begitu ya, dihilangkan begitu dari benak dan pemikiran generasi muslim khususnya. Yang ketiga, melalaikan umat dengan kesenangan dan hiburan. Jadi ini sudah 3 poin ya. Yang pertama, meragukan keimanan terhadap Al-Quran. Kemudian Al-Quran sekedar dijadikan bacaan dan hafalan, bukan pedoman hidup. Dan yang ketiga, melalaikan umat dengan kesenangan dan hiburan. Distraksi massal melalui gelombang hiburan yang tak terbendung, bahkan melanggar batas-batas syariah, telah menjelma menjadi senjata perang pemikiran yang ampuh untuk menjauhkan generasi dari interaksi yang bermakna dengan Al-Quran. Musik yang melalaikan, film dan serial yang mempromosikan nilai-nilai hedonis dan maksiat, serta permainan digital yang menghabiskan waktu berjam-jam tanpa faedah, secara sistematis menyerap perhatian, waktu, dan energi kaum muslim. Nah, ini perang pemikiran ini juga sempat saya singgung di buku bacaan sebelumnya, yaitu buku Khilafah Memahami Sistem Pemerintahan dan Politik dan Pemerintahan Islam ya, di mana ini mengukuhkan apa yang saya katakan bahwa hari ini sebenarnya kita masih terus berperang begitu ya, walaupun bukan perang secara fisik, tetapi tentu saja perang secara pemikiran, perang secara media informasi, dan lain sebagainya teman-teman. Akibatnya momen-momen yang seharusnya diisi dengan tilawah, tadabbur, dan tadarrus ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tergusur oleh kesenangan sesaat yang menipu. Upaya ini tidak hanya mengurangi kuantitas interaksi dengan Al-Quran, lebih parah lagi melemahkan kesiapan hati dan ketajaman pikiran untuk memahami serta mengamalkan petunjuknya ketika dibacakan. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah, jadi saya jadi teringat begitu ya, betapa beberapa teman-teman di luar sana itu yang benar-benar mengharamkan musik begitu. Karena memang faktanya betul bahwa musik itu begitu melalaikan begitu. Saya secara pribadi juga sebenarnya penyuka musik begitu. Tetapi alhamdulillah itu tidak menjadikan bagi saya sebagai kelalaian. Hanya saja tentu teman-teman kita di luar sana, adik-adik dan saudara-saudara, mereka sosok-sosok yang begitu lemah ya, sehingga kelalaian dan kesengajaan bahkan untuk tidak terikat dengan Al-Quran, membacanya, mempelajarinya itu luar biasa begitu ya. Jadi mudah-mudahan dengan video ini bisa menjadi sebuah edukasi supaya kita kembali kepada Al-Quran itu sendiri terkait dengan tidak dilalaikan dan tidak sekedar kemudian menggandrungi ya kesenangan yang sesaat. 4. Sekulerisasi Al-Quran. Upaya sistematis untuk menyingkirkan Al-Quran dari panggung kehidupan umat Islam termanifestasi dalam proyek sekularisasi. Proyek ini berusaha memisahkan secara tegas Al-Quran dari ranah publik seperti pemerintahan, politik, ekonomi, hukum, dan sosial, dan membatasi perannya hanya pada lingkup privat individu. Nah ini juga satu hal yang bukan lagi hal yang tabu atau bukan lagi hal yang asing begitu ya, terkait dengan sekularisasi Al-Quran ini. Lingkup privat individu yang terdiri dari masalah ibadah, adab, dan sebagainya, itu menjadi topik yang betul-betul diangkat ke permukaan oleh para pemikir-pemikir sekuler ya, yang notabene-nya kemudian bertujuan untuk supaya menjauhkan generasi kaum muslim itu dari Al-Quran tadi, teman-teman. Dalam narasi ini, Al-Quran direduksi menjadi kitab etika pribadi,
panduan ibadah mahdhah, serta sumber inspirasi akhlak semata. Ia sengaja ditempatkan sejajar dengan karya-karya filsafat atau kode etik lainnya. Al-Quran dihilangkan perannya sebagai petunjuk bagi manusia yang bersifat komprehensif dan konstitutif, ya. Jadi ini harus kita benar-benar pahami bahwasanya Al-Quran itu betul-betul sebuah petunjuk yang bersifat komprehensif dan dia juga kemudian konstitutif, ya, bukan hanya terkait dengan lingkup privat individu tadi. Pemikiran ini berakal dari epistemologi barat sekuler yang memisahkan otoritas agama dan negara, lalu diterapkan paksa pada tubuh umat Islam. Ini jelas bertentangan dengan konsep Islam sebagai din yang kafah atau agama yang menyeluruh, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surah Al-Baqarah ayat 208. Para ulama klasik telah menegaskan posisi sentral Al-Quran sebagai konstitusi tertinggi. Imam Al-Mawardi wafat 450 Hijriah dalam magnum opusnya Al-Ahkam As-Sultaniyah secara jelas menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai fondasi utama seluruh struktur hukum dan kebijakan negara. Dan perkataan beliau ini bisa dilihat kembali lebih dalam di dalam kitabnya Abu Hasan Al-Mawardi Al-Ahkam As-Sultaniyah ayat halaman 5. Yang kelima, menjauhkan Al-Quran dari kekuasaan. Nah, jadi ini luar biasa lengkap sekali sebenarnya upaya-upaya mereka, begitu ya, orang-orang kafir dan orang-orang munafik di luar sana supaya umat Islam terjauh dari Al-Quran. Strategi ini kelanjutan dari sekularisasi Al-Quran. Upaya ini sangat efektif untuk menetralisasi pengaruh Al-Quran dalam kehidupan umat adalah dengan menjauhkannya dari kekuasaan. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa para penguasa tidak menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber dan landasan konstitusional dalam mengatur negara. Akibat langsung dari kondisi ini adalah munculnya dikotomi dalam benak umat, terjadi jurang pemisah antara ajaran agama yang mereka yakini di satu sisi dan praktik kekuasaan serta hukum positif yang mengatur kehidupan mereka di sisi lain. Nah ini makanya menjadi sebuah omongan atau konten bagi saya bahwa antum sebelum memilih pemimpin itu cek terlebih dahulu apakah calon pemimpin tersebut betul-betul beriktikat baik untuk kemudian menjadikan Al-Quran sebagai sumber hukum atau tidak. Kalau ternyata tidak dan bahkan dia tidak membicarakan itu sama sekali, maka antum bisa berpikir ulang untuk memilihnya sebagai pemimpin, teman-teman. Konsep siasa syar'iyah atau politik berdasarkan syariat yang diuraikan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah wafat 751 Hijriah dalam At-Turuq Al-Hukmiyah justru menegaskan bahwa kepemimpinan atau imarah dan kekuasaan atau sultan harus tunduk pada rambu-rambu wahyu, ya. Karya tersebut berisi pedoman hukum dan metode pengambilan keputusan dalam pemerintahan dan politik Islam yang berlandaskan pada contoh-contoh dari zaman Nabi Muhammad SAW, para sahabat, tabi'in, hingga khilafah yang terakhir, yaitu khilafah Utsmaniyah. Mencakup persoalan pribadi, keluarga, peradilan, hingga kenegaraan untuk menjadi acuan pada masa kini. 6. Kriminalisasi penerapan hukum-hukum Al-Quran. Nah, ini yang juga sangat-sangat luar biasa usaha mereka, begitu ya. Hukum-hukum spesifik dalam Al-Quran terutama yang masuk dalam kategori hudud, jinayat, dan muamalah kerap menjadi sasaran kampanye negatif global. Upaya sistematis dilakukan untuk mengidentikkan hukum-hukum ini dengan kekerasan, barbarisme, dan tidak manusiawi, serta mencitrakannya sebagai produk hukum kuno yang tidak relevan dengan peradaban modern. Strategi ini dilanjutkan dengan kriminalisasi dan stigmatisasi terhadap gerakan atau kelompok yang berupaya menerapkan syariat Islam secara kafah, ya. Nah ini untuk mengkanter ini, kalau teman-teman tidak mempelajari Al-Quran, tidak mendalaminya, tidak menelitinya, maka yang terjadi teman-teman akan kita semua akan terikut serta begitu. Terikut serta apa? Terikut serta mengatakan iya begitu, bahwasanya Al-Quran itu sebuah hal yang berisi kekerasan, barbarisme, dan sebagainya. Padahal yang dimaksud di sini itu adalah misalnya terkait dengan hudud tadi,
jinayat atau potong tangan misalnya. Itu semua kalau diterapkan ya, itu akan memberikan efek jera bagi pelakunya dan bahkan bagi umat Islam secara keseluruhan, manusia secara keseluruhan begitu ya. Jadi bukan kemudian malah sebuah kekerasan, dan lebih daripada itu kita sebagai muslim itu meyakini bahwa di dalam di akhirat itu ada siksaan juga kemudian bagi pelaku maksiat. Hanya saja ketika itu sudah dihukumi di dunia, itu dia sudah insya Allah sudah dibebaskan maupun sudah diringankan di akhirat nanti. Itu sebuah keyakinan kita di dalam agama ini ya teman-teman. Sehingga ini maksudnya adalah kalau teman-teman sekali lagi tidak membaca Al-Quran, maka teman-teman kita akan terikut serta mengatakan iya begitu. Padahal kemudian itu yang diinginkan oleh orang-orang kafir. Pandangan ini mengabaikan bahwa penerapan hukum Islam yang komprehensif bertujuan menegakkan keadilan dan melenyapkan kezaliman. Masih merujuk pandangan Al-Mawardi bahwa penerapan hukum Islam secara total oleh negara atau khilafah adalah dalam rangka menjaga agama serta politik yang sifatnya duniawi. Dengan ungkapan lain, hal itu dalam rangka melindungi agama serta pengaturan urusan dunia. Ringkasnya, penerapan hukum syariah Islam justru akan melahirkan kebaikan berupa terwujudnya kemaslahatan dan tertolaknya kerusakan bagi umat manusia. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang saya katakan bahwa hukum Islam itu ketika ditegakkan bukan kemudian justru memberikan kesengsaraan, justru malah memberikan kesejahteraan dan menolak atau tertolaknya kerusakan begitu ya. Ya katakanlah kemudian korupsi yang terjadi tentu saja kerusakan di bidang di berbagai bidang perekonomian dan sebagainya ya. 7. Mendistorsi pemahaman terhadap Al-Quran. Penafsiran Al-Quran diarahkan dengan metode yang mengedepankan subjektivitas penafsir seperti tafsir hermeneutika dan mengabaikan otoritas ilmu-ilmu Al-Quran atau ulumul Quran yang telah dibangun berabad-abad. Ilmu-ilmu fundamental seperti asbab nuzul, bahasa Arab, dan tafsir bi al-ma'thur dikesampingkan. Tafsir hermeneutik yang mengabaikan konteks turunnya wahyu dan otoritas Nabi SAW sebagai penjelas atau mubayyin berpotensi melahirkan pemahaman serampangan. Demikian pula pendekatan fikih al-waqi' yang terlalu mengutamakan realitas sebagai panglima bukan sebagai objek yang dinormatifkan oleh teks. Ya, ini. Jadi mereka begitu punya banyak kemudian senjata yang kemudian bisa mendistorsi pemahaman terhadap Al-Quran itu begitu ya. Jadi mereka lebih mengedepankan akal, lebih kemudian mengutamakan realitas, bukan kemudian berpijak pada ilmu-ilmu Al-Quran itu sendiri begitu ya. Imam As-Suyuti dan Al-Itqan dalam Al-Itqan fi ulumul Quran menekankan bahwa penafsiran harus berlandaskan pada ilmu yang matang dan metodologi keilmuan yang jelas. Beliau mengutip perkataan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, siapa saja yang menafsirkan Al-Quran dengan akalnya semata, maka bersiap-siaplah menempati neraka. Imam As-Suyuti kemudian menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah menafsirkan tanpa bersandar pada atsar atau riwayat dan ilmu bahasa yang benar. Nah, gitu ya. Yang ke-8, Al-Quran sebagai stempel kekuasaan sekuler. Pada titik ekstrim, Al-Quran justru dimanfaatkan sebagai legitimasi simbolik untuk kekuasaan yang sebenarnya zolim dan jauh dari Al-Quran. Dalam strategi ini, Al-Quran direduksi menjadi alat politik belaka. Ayat-ayatnya dibacakan dalam upacara kenegaraan, dijadikan sumpah di pengadilan dan dihias di dinding-dinding istana. Akan tetapi, kebijakan yang diambil oleh penguasa tersebut justru bertolak belakang dengan hukum-hukum Al-Quran. Misalnya, sistem ekonomi yang diterapkan mengukuhkan riba, bukan hukum positif yang dibuat mengabaikan hudud, dan kebijakan luar negeri mendukung kezaliman penjajah. Nah, jadi kita benar-benar menyaksikan dengan mata kepala kita ya, bahwasanya Al-Quran itu hanya dijadikan sebagai pajangan dan sebagai alat sumpah saja begitu. Adapun hukum yang diterapkan, diadopsi dan sebagainya bukanlah dari Al-Quran.
Ya, ini bukan sebuah omong kosong, melainkan fakta yang kita lihat dengan mata sendiri begitu. Ini adalah bentuk pelemahan maknawi yang sangat berbahaya karena menggunakan simbol suci untuk mengukuhkan kesewenang-wenangan. Imam Al-Ghazali wafat 505 Hijriah mengingatkan bahaya ulama dan penguasa yang menggunakan agama untuk kepentingan duniawi yang ia sebut sebagai ulama dunia atau ulama su atau jahat, yaitu mereka yang menggunakan agama sebagai komoditas untuk meraih kedudukan, harta, dan kedekatan dengan penguasa dengan cara membenarkan kelaliman dan menyembunyikan kebenaran. Mereka inilah yang memberikan stempel halal atau fatwa legitimasi bagi tindakan sewenang-wenang penguasa dengan mengutip potongan ayat atau hadis secara serampangan dan dicabut dari konteksnya. Nah, jadi kita berlindung diri dari ulama-ulama yang seperti ini ya, ulama-ulama yang jahat yang kemudian hanya menggunakan agama itu sebagai komoditas begitu ya, bukan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Agenda umat tanzil Al-Qur'an. Terdapat sebuah pembedaan penting yang sering luput dari perbincangan umum tentang interaksi kita dengan Al-Qur'an, yaitu antara konsep an-nuzul dan at-tanzil. Merujuk kitab Al-Mi'yar Al-Mu'rib karya Al-Wansharisi wafat 914 Hijriah. Termaktub perkataan Abu Madian Syuaib Al-Andalusi wafat 594 Hijriah. Beliau mengatakan sesungguhnya Al-Quran memiliki aspek tanzil dan nuzul. Nuzul telah selesai dengan wafatnya Rasulullah SAW. Adapun tanzil yaitu penerapannya pada realitas dan penggalian hukum-hukum dari Al-Quran tidak akan pernah berhenti hingga akhir masa. Nah, kita lanjutkan. Gagasan ini merupakan kerangka metodologi yang fundamental yang memisahkan dengan tegas antara fase pewahyuan atau nuzul yang telah final dan fase pembumian wahyu ke dalam realitas atau tanzil yang merupakan tugas abadi umat Islam. Jika nuzul adalah turunnya petunjuk dari langit, maka tanzil adalah menanamkan petunjuk tersebut ke dalam bumi atau kehidupan. Nah, jadi Al-Quran itu memiliki dua aspek, yaitu tanzil, kemudian yang kedua nuzul. Nuzul itu berkaitan dengan turunnya ayat demi ayat kepada Rasulullah. Adapun tanzil itu adalah sebuah tugas bagi kita umat Islam untuk menerapkan isi daripada Al-Quran itu di dunia ini. Konsep tanzil ini inti dari pesan Abu Madian. Kata tanzil di sini digunakan dalam makna kedua, proses menurunkan atau menerapkan teks Al-Quran yang telah tetap hasil nuzulnya ke dalam realitas kehidupan yang selalu berubah. Ia terdiri dari dua kerja besar. Satu, at-tatbiq ala al-waqa'i atau penerapan pada realitas. Ini adalah upaya penerapan. Bagaimana kepemimpinan? Lihat An-Nisa ayat 59. Kemudian larangan riba, lihat Al-Baqarah ayat 275. Perintah amar ma'ruf nahi mungkar, lihat Ali Imran ayat 110. Serta seluruh isi Al-Quran diwujudkan dalam sistem pemerintahan, ekonomi, politik, sosial, dan budaya modern. Ini membutuhkan pemahaman mendalam terhadap realitas sekaligus penguasaan terhadap teks. Nah, ini yang saya katakan kita wajib untuk belajar Al-Quran itu supaya kita bisa memahaminya dengan benar. Yang kedua, al-istinbat atau penggalian hukum. Ini adalah kerja ijtihad. Dari lafal-lafal umum dan prinsip-prinsip global yang terkandung dalam Al-Quran, para ulama menggali hukum-hukum spesifik untuk menjawab persoalan baru yang tidak disebutkan secara eksplisit. Ilmu ushul fikih adalah alat utama untuk kerja tanzil jenis ini, sebagaimana dinyatakan Imam As-Suyuti wafat 790 Hijriah dalam Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Ahkam. Ijtihad adalah upaya maksimal untuk memahami hukum syar'i yang bersifat praktis atau amali dari dalil-dalil yang rinci. Nah, saya juga sudah menyampaikan sedikit terkait dengan ijtihad ini. Intinya bukan berarti kita tidak bisa menjadi mujtahid begitu ya, yang mengijtihadkan sesuatu ilmu. Dengan catatan kemudian kita belajar kepada mereka yang memahami dan bertanya apa yang kemudian sepantasnya kita tanya.
Tanzil ini adalah seruan untuk bergerak melawan upaya musuh Islam dalam menjauhkan umat dari Al-Quran. Al-Quran bukanlah kitab museum yang hanya dibaca dan dihafal, ia adalah manual petunjuk atau hudan yang menuntut untuk diturunkan atau tanzil ke kehidupan. Dengan semangat ijtihad yang sahih, pemahaman realitas yang mendalam, dan komitmen untuk menerapkan hukum-hukumnya, kita menjawab panggilan abadi ini. Dengan demikian Al-Quran tidak hanya menjadi bacaan di mushaf, tetapi menjadi realitas yang hidup, bekerja serta memberikan solusi dalam kehidupan individu, masyarakat, dan peradaban umat manusia. Wallahu a'lam bishawab. Penulis adalah Direktur Pusat Pendidikan Hadis Ma'had Khadimus Sunnah Bandung. Nah, jadi tulisan beliau tadi diambil dari beberapa buku atau kitab sebagai referensinya. Ada dari bukunya Muhammad Mustafa Al-A'zami, The History of the Quranic Text, kemudian hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, Abu Al-Hasan Al-Mawardi Al-Hakam Al-Sultaniyah, dan Ibnu Qayyim Abu Al-Hasan Al-Mawardi lagi ya, Jalaluddin As-Suyuti, Al-Ghazali, Ahmad bin Yahya Al-Wansharisi, dan Ibrahim bin Musa Al-Syatibi. Nah, kita sudah di akhir dari apa yang saya sampaikan di kesempatan ini. Insyaallah kita ketemu lagi di mencari arah melawan arus. Insyaallah saya tutup. Terima kasih sampai menit ini Anda masih menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.